Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vikorial Etopia Pinata. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer. Nah, sebelum kita mengerjakan PK tersebut, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang apa itu AEGRP. AEGRP sendiri mempunyai kepanjangan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah sebuah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco saja, atau sering disebut dengan proprietary protokol pada Cisco, di mana routing ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja dan tidak didukung dalam jenis router lainnya. Cara kerjanya sendiri yaitu menggunakan Hybrid Distance Vector Routing Protocol. Kenapa? Karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Dalam pengertiannya, bahwa routing AEGRP sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link State Protocol, sehingga AEGRP disebut sebagai Hybrid Distance Vector. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai apa itu AEGRP. Langsung saja kita mengerjakan PKA-nya. Baiklah, ini adalah PKA yang akan kita kerjakan. Jangan lupa kita harus mengisi profil kita. Terdapat nama dan email. Jika sudah terisi, klik OK saja. Nah, dapat kita lihat di sini, paket tracer ini akan membahas tentang konfigurasi dasar AEGRP menggunakan IP versi 4. Di sini juga terdapat tabel addressing. Di sini sudah penjelasan tentang device. Terdapat router 1, 2, dan 3, PC 1, 2, dan 3. Juga dijelaskan tentang interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Adapun tujuan dari paket tracer ini, pertama, kita dapat mengkonfigurasi AEGRP. Yang kedua, kita dapat memverifikasi routing AEGRP. Nah, latar belakang dari PKA ini yaitu kita akan dapat mengimplementasikan atau menerapkan konfigurasi dasar AEGRP ke dalam perintah network antarmuka pasif dan menonaktifkan peringkasan otomatis. Kamu dapat memverifikasi AEGRP kamu yang kamu gunakan dan kamu dapat melihat perintah tersebut untuk mengetes ataupun menguji coba konektivitas. Baiklah, kita langsung saja ke part 1, konfigurasi AEGRP. Langkah pertama, kita harus mengaktifkan proses routing AEGRP. Aktifkan proses routing AEGRP menggunakan AS number 1. Nah, ini adalah perintah untuk mengaktifkan hal tersebut. Ini juga ada pertanyaan, berapa kisaran angka yang dapat digunakan untuk nomor AS. Nah, langsung saja kita coba ke router 1. Pertama kita ketikkan enable, lalu ketikkan configure terminal.
Nah, tadi adalah perintahnya router EI-IRP. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan tertanya di sini. Nah, pertanyaan tadi yaitu berapa kisaran angka yang dapat digunakan untuk nomor AS. Nah, nomor AS itu apa sih? Nomor AS adalah auto nomor system. Nih, dapat dilihat di sini yaitu rentan angkanya yaitu mulai dari 1 sampai 65.535. Berhubung tadi pada soal disuruh menggunakan angka 1 saja, kita tuliskan di sini angka 1. Nah, lalu kita tekan enter. Lalu kita lakukan perintah tersebut pada router 2 dan router 3. Nah, untuk router 3 sudah dikonfigurasi, router 2 pun sudah. Langkah selanjutnya mengiklankan jaringan yang sudah terhubung. A. Gunakan perintah show IP route untuk menampilkan jaringan yang sudah terkoneksi ke masing-masing router. Kemudian yang B, pada setiap router konfigurasikan EIGRP untuk mengiklankan subnet yang terhubung dengan baik secara spesifik. Nah, di bawah ini adalah perintah yang digunakan untuk router 1. Nah, langsung saja kita jalankan data tersebut pada router 1. Coba dituliskan network 172.16.1.0 dengan subnet mask 0.0.0.255. Kemudian network 172.16.3.0 spasi 0.0.0.3. Kemudian network 192.168.10.4 spasi 0.0.0.3. Nah, jika sudah, kita lakukan langkah selanjutnya untuk router 2. Nah, kita tuliskan network dengan IP 172.16.2.0 masih 0.0.0.255. Lalu network 172.16.3.0 masih 0.0.0.3. Kemudian network 192.168.10.8 masih 0.0.0.3. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 3. Nah, selanjutnya kita konfigurasi pada router 3. Jadi kita tuliskan network 192.168.1.0 isi
0.0.0.255. Kemudian network 192.168.10.4 dengan subnet mask 0.0.0.3. Selanjutnya network 192.168.10.8 si 0.0.0.3. Nah, sudah dapat. Oke, di sini sudah berubah poinnya. Berarti perintah kita sudah berhasil. Step ketiga yaitu konfigurasi interface pasif. Konfigurasi interface LAN tidak untuk mengiklankan pembaruan dari eIGRP. Konfigurasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini. Perintah ini juga berlaku di semua router. Dari mulai router 1, router 2, dan router 3. Langsung saja kita jalankan. Oke. Nol. Atau bisa saja seperti ini. Interface G0/0. Lalu kita ke router 2 dengan perintah yang sama. Passive interface G ya G0/0. Lanjut ke router 3 ke perintah passive interface G0/0. Oke. Langkah keempat yaitu menonaktifkan peringkasan secara otomatis. Nah, dapat kita lihat perintahnya yaitu seperti ini. Langsung saja kita implementasikannya ke router 1, 2, dan 3. Oke. Nah, tekan no auto summary. Nah, router 1 sudah. Sekarang langsung ke router 2, no auto summary. Oke, router 3 no auto summary. Nah, terakhir kita cek bagian ini. Nah, pada bagian ini sudah komplit, berarti semua perintah yang ada di PKA ini sudah kita jalankan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan PKA ini mengenai konfigurasi dasar eIGRP menggunakan IP versi 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.